Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi. Dalam kesempatan kali ini, saya Rima Elviani, perwakilan dari kelompok analisis data menggunakan teknik bibliometri. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana kita bisa memetakan research atau untuk mengetahui posisi di mana sebenarnya posisi topik atau research kita di antara research yang lain selama ini. Nah, kali ini kita akan menggunakan tools yaitu Postviewers. Namun sebelum teman-teman saya ajak untuk mempraktekkan menggunakan Postviewers, teman-teman harus dipastikan sudah mengetahui atau sudah bisa mempraktekkan tentang bagaimana melakukan proses manajemen sitasi menggunakan Mendeley dan bagaimana melakukan analisis terhadap referensi menggunakan publish or perish. Nah, oke, langsung saja saya akan masuk ke seperti apa sih Postviewers ini. Jika kita googling seperti apa sih Postviewers ini, nah di sini dapat dilihat ya bahwa Postviewers ini adalah sebuah software free di mana Postviewers ini mampu memetakan riset-riset yang ada saat ini yang tergabung dalam sebuah database besar, di mana setelah kita berhasil mencari data atau mengolah data di Postviewers ini, kita akan mengetahui sejauh mana peta dari research yang kita cari itu seperti apa sebaran datanya. Nah, untuk bisa mendapatkan aplikasi ini, maka kita bisa langsung download aja di link yang paling atas ini. Nah, dari link ini kita bisa langsung mendownload ya. Nah, terlihat di sini banyak banget versi Postviewers-nya, dimana kita pilih yang terbaru aja, itu yang paling atas ya. Di sini ada Postviewers version 1.6.19. Nah, bisa langsung diklik dan kita download Postviewers yang for Windows ya. Tuh, dan mengunduh saja langsung. Nah, nanti file yang terdownloadnya itu akan berupa zip dan banyak file-filenya bisa langsung diekstrak aja ya. Mungkin teman-teman sudah tahu bagaimana cara mengekstraknya karena sudah sering. Nah, di file ekstraknya ini kita bisa lihat ya ada file PDF manual Postviewers itu. Nah, itu tuh kayak tutorial bagaimana kita cara mengolah dan bagaimana cara kita membaca hasil dari olah data kita gitu. Nah, teman-teman bisa pelajari itu ya di file manual Postviewers 16.20. Nah, selanjutnya untuk membuka filenya kita bisa langsung klik dua ya jika sudah diekstrak di file yang Postviewers gitu. Lalu jika kita sudah punya Postviewers, kemudian pastikan kita juga sudah punya publish or perish gitu ya, seperti yang sudah dipelajari di kelas metodologi penelitian teman-teman. Dimana publish or perish ini seperti yang sudah kita pelajari di kelas ya. Publish or perish ini itu bisa digunakan sebagai analisis terhadap metadata dari referensi. Jadi bukan hanya menganalisis, tapi kita juga bisa mengunduh metadatanya, kita panen metadatanya, kemudian kita bisa lakukan proses analisis. Oke, kita langsung aja ya bagaimana cara menggunakan publish or perish-nya ini sendiri. Nah, suatu contoh, misal saya ingin mencari referensi atau bagaimana sih sebaran data mengenai jurnal tentang kesadaran akan sertifikasi halal. Atau misalnya saya memiliki topik, saya ingin mengetahui atau meneliti hal yang berkenaan dengan kesadaran akan halal certification gitu. Nah, kemudian saya ingin mengetahui posisinya seperti apa saat ini sehingga saya tahu gitu. Seandainya saya ingin meneliti tentang halal certification atau kesadaran halal certification, entah itu di bagian metodenya atau mungkin di bagian aplikasinya seperti apa. Nah, sekarang kita start. Untuk langkah pertama kita masuk dulu ke publish or perish-nya. Langkah pertama kita lakukan ini karena tujuannya itu kita ingin melakukan atau
memanen metadata. Jadi kita ingin mengetahui literatur itu misalnya contoh di Google Scholar yang disajikan, yang dihasilkan dalam database Google Scholar atau publikasi yang ada di Google Scholar itu yang berhubungan dengan awareness to implement halal certification, itu dalam bahasa Inggrisnya ya. Saya harus melakukan proses memanen di publish or perish ini. Misalnya kita ingin memakainya di database yang lain, misalnya Scopus atau mungkin website lainnya gitu. Nah, itu sudah tersaji semua. Cuman saya di sini contohkan untuk mencari datanya di Google Scholar aja ya, karena yang gratis aja, yang free aja gitu. Oke, kita langsung klik aja yang Google Scholar. Nah, kemudian kita cari, kita batasi dulu ya untuk publication name-nya itu. Jadi untuk jenis publication-nya adalah dari jurnal. Berarti di sini saya akan pilih jurnal atau mengetik jurnal. Lalu untuk title word-nya saya ingin masuk langsung ke bebas ya, boleh di title words atau di keyword. Kita masukkan saja topik yang ingin kita cari. Misalnya saya di sini masukkan awareness to implement halal certification. Lalu untuk maksimum numbernya di sini banyak pilihan ya. Cuman saya akan memilih data yang 200 untuk mempercepat aja ya. Seperti itu. Lalu untuk batasan tahunnya saya ingin membatasi misalnya dari 2010 sampai tahun ini 2023. Lalu langsung aja saya search, kemudian ini akan langsung bermunculan ya, akan ditemukan 200 metadata dari literatur yang berhubungan dengan title words atau keyword yang kita cantumkan. Nah, kalau datanya sudah keluar semua, kita selanjutnya akan melakukan proses save. Nah, untuk save-nya kita akan menyimpan dalam bentuk result and risk atau ref manager. Kemudian kita klik di foldernya, bisa dipilih ya. Kemudian untuk namanya itu kita ganti menjadi, misalnya di sini saya ganti jadi halal certification 1. Nah, oke, setelah kita save berarti kita sudah memiliki kelompok dari literatur yang dihasilkan dari publisher atau publish or perish maksudnya. Nah, misalnya kita memiliki literatur yang lain nih yang sudah kita siapkan sebelumnya melalui beberapa database. Misalnya dari bebas. Kalau saya ini dari PubMed, kemudian ada referensi lainnya yang sudah saya akumulasi atau saya kelompokkan di folder di Mendeley. Maka kita langsung aja kita buka dulu Mendeley-nya. Misalnya saya di sini sudah memiliki satu folder di mana di sini isinya adalah jurnal yang berhubungan dengan halal certification yang saya temukan di beberapa sumber lain atau di beberapa database lain. Maka kita langsung aja masuk ke foldernya, lalu kita klik file, kemudian ekspor. Nah, untuk ekspornya ini sama ya, kita simpan dalam bentuk RIS. Juga kita pastikan dalam bentuk RIS, cuman kita bedakan ya untuk namanya. Tadi kan sudah ya halal certification 1. Nah, untuk yang sekarang itu karena sumber datanya berbeda, jadi kita tulis halal certification 2 untuk nama filenya. Nah, sehingga sekarang kita sudah punya 2 sumber. Nah, sekarang kalau kita sudah punya 2 sumber ini, langkah selanjutnya kita masuk atau kita membuka aplikasi olah datanya, yaitu PostViewer. Nah, di sini saya sudah buka ya. Saya sudah buka. Nah, sebelumnya saya perlu menjelaskan dulu di dalam PostViewer ini ada apa saja ya menunya. Di sebelah kiri, yang sebelah kiri ini ada menu-menu di sini. Nah, di sini ada create, di mana create ini adalah menu untuk kita memulai atau untuk melakukan analisis. Kemudian ada open. Open itu jika analisis itu sudah kita simpan, kemudian kita ingin membuka kembali. Kemudian ada
save jika ingin menyimpan, dan kemudian screenshot itu jika kita ingin menyimpan hasil analisisnya dalam bentuk gambar. Kemudian ada info manualnya dan about post viewer. Kemudian sebelah atas di sini ada network visualization, di mana ini dalam bentuk jejaringnya atau topik-topik itu. Nah, misal kita cari berdasarkan kata, ya berarti dari kata-kata yang sesuai dengan topik yang kita cari, maka jejaringnya akan sesuai dengan kata-kata yang kita cari. Kemudian yang tengah ini ada overlay visualization. Ini adalah untuk tahun, untuk visualisasi tahun dari jejaring yang sudah terbentuk tadi. Kemudian di sini ada density visualization, di mana density visualization ini menjelaskan tentang kekuatan atau mungkin banyaknya kekuatan variasi riset dari topik-topik jejaring tersebut. Nah, semakin density-nya terang, maka semakin kuat atau semakin banyak yang meneliti. Nah, untuk lebih jauhnya nanti akan kita bahas atau kita tunjukkan ke setelahnya. Nah, yang sebelah kanannya ini untuk mengatur atau memfleksibelkan tampilan. Misalnya skillnya ingin kita perbesar atau perkecil, labelnya mau kita perbesar atau perkecil, dan seterusnya. Oke, sekarang kita mulai. Tadi kita udah mendapatkan dua sumber. Yang pertama dari Publish or Perish dari Google Scholar, dan dari Mendeley ya, dari beberapa data yang saya temukan di beberapa sumber lainnya. Oke, kita klik create. Oke, di sini saya jelaskan dulu ya. Di sini ada choose type of data. Yang pertama ada create map based on network data. Nah, kita memilih ini jika kita sudah memiliki map, artinya kita sudah ada data network gitu ya. Kemudian yang kedua, create map based on bibliographic data. Nah, ini kita pilih jika kita sudah memiliki data bibliografi dari database atau pengindeks yang sudah kita unduh. Misalnya nih Scopus. Misalnya kita memiliki bibliografi data dari Scopus, dari universitas tempat kita bernaung. Misalnya lah seperti itu. Nah, itu bisa kita masukkan ke data yang kedua ini, data bibliografi, di mana itu kita bisa analisis ya. Nah, kemudian yang ketiga ada create map based on text data. Nah, ini adalah kita create, maksudnya kita memilih ini jika sumber data kita misalnya berasal dari Publish or Perish tadi. Misalnya kita menghasilkan metadata, maka kita memilih ini yang ketiga. Nah, kita tadi mendapatkan data dari hasil memanen di Publish or Perish digabung dari sumber-sumber lainnya, dari Mendeley ya. Kemudian next. Lalu selanjutnya kita diminta untuk memilih data dari data source. Nah, kalau read data from post viewer files ini itu jika data tersebut dari post viewer. Karena di dalam post viewers juga memungkinkan untuk menghasilkan metadata. Kemudian read data from bibliography database files itu sama ya seperti kita tadi mau pilih yang kedua. Misal kita punya data bibliografi dari Scopus atau misalnya Web of Science, maka yang kita pilih ini yang kedua ya, yang read data from bibliography. Kemudian yang ketiga ada read data from reference manager files. Nah, ini tuh jikalau datanya seperti yang saya contohkan tadi ya. Jadi dari hasil kita memanen data di Publish or Perish atau dari sumber-sumber lainnya yang dikumpulkan di Mendeley yang berupa file RIS, EndNote, dan apa sih sebagainya. Nah, kalau data kita ini tadi kan RIS ya. Kemudian yang terakhir ada download data through API, di mana kita memilih ini. Misalnya kita mendapatkan data API ini dari Microsoft Academic, Microsoft, dan lainnya sesuai yang disajikan di sini. Oke, karena data kita ini berasal dari data RIS, jadi kita pilih yang ketiga ya. Setelah itu klik next. Lalu di sini kita disuruh atau diperintahkan untuk browse dan meng-up datanya. Setelah filenya ditemukan, kita langsung CTRL aja. Kalau misalnya ada dua file CTRL dan kita blok dua-duanya.
Benar ya, ada halal certification 1 dan halal certification 2. Setelah itu klik ya, dan otomatis di sini akan terbaca ya filenya. Selanjutnya next. Lalu kita masuk di pilihannya, dimana di sini ada fill from which terms will be extract. Untuk pilihannya di sini yang pertama ada title dan abstract, dimana maksudnya apapun kata-kata atau topik yang terkait itu dipotong-potong dan dikelompokkan. Kalau misalnya title fields berarti berdasarkan title saja. Begitupun dengan abstract field, ya abstrak saja. Oke, kita pilih yang title and abstract files. Setelah itu ini diabaikan saja, kemudian kita next. Nah, kemudian di sini ada pilihan ya, counting binary method. Yang pertama di sini ada binary counting. Ini setiap kalimat, setiap kata yang mengandung topik tersebut kemudian ketemu, misalnya entah itu ketemu 1 atau 2, maka dianggap 1 karena 1 0 ya. Kalau full counting itu sesuai dengan ketemunya itu. Kalau misal ketemunya 2, maka dianggap 2. Kalau ketemunya 3 ya dianggap 3. Ini terserah ya mau memilih yang mana. Misalnya kita mau memilih yang binary counting. Nah, untuk yang thesaurus ini ya bisa diabaikan saja, cuman bisa juga dipakai karena thesaurus ini fungsinya untuk memastikan misalnya yang pengarangnya kita selama ini kenal itu misalnya Siti. Ketika misal Siti atau bertemu dengan SITY, maka di sini kita kondisikan ya seperti itu. Nah, kemudian next. Lalu di sini ada penjelasan ya, minimum number of occurrence of the terms adalah 10. Maka dari sini diberikan default atau rekomendasi link yang akan ditampilkan adalah 10 data yang berhubungan. Nah, maka dari 1107 terms atau dokumen, maka ada 20 yang memenuhi. Nah, ini bisa kita turunkan, misal kita ingin yang ditampilkan adalah minimal yang memiliki keterkaitan atau kata yang memiliki keterhubungan dengan topik itu ada 4 atau ada 7. Maka langsung aja bisa kita turunkan jadi 7. Nah, maka kalau kita turunkan maka di sini juga akan berpengaruh ya. Sehingga data yang ditemukan di sini ada 36 ketika sudah diturunkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya next. Kemudian di sini ada for each of the 30 terms pertemuan dari link-link itu tadi. Nah, kita maksimalkan saja ya. Ada 38 ya, kita maksimalkan saja pokoknya. Jadi ditampilkan semua. Setelah itu next. Maka inilah hasil dari data-data yang dihasilkan dari data yang kita up ke Postviewers tadi sebelum dilakukan visualisasi. Nah, untuk kolom tom ini berarti itu kata-kata yang dihasilkan ya, yang dihasilkan oleh Postviewers tadi. Dan ini tergantung kita. Kalau kita ingin atau merasa terms dari data ini ada yang tidak berkenan di hati, maka kita bisa menghilangkan ya. Jadi langsung di unchecklist datanya di yang select. Karena ini masih based on data analysis ya, tetap kita ada analisis manual juga. Jadi misalnya anggap saja yang tidak berhubungan itu terms yang raw, maka kita bisa langsung unchecklist saja ya. Oke, setelah itu kita klik finish. Nah, di dalam network visualization ini adalah hasil dari visualisasi terhadap jejaring atau topik-topik yang sudah kita analisis tadi. Nah, di sini kita lihat kalau penjelasan yang ada di bawah pojok kiri kanan itu ditemukan itemnya sebanyak 37 item. Artinya item itu kata-katanya ini yang dapat dilihat ya, itu ada tulisan-tulisan. Ya, nah kata-katanya ini ada sebanyak 37 item yang berkenaan dengan topik yang saya cari ya, mengenai awareness to implement halal certification. Nah, kemudian dalam klasternya ini ada 5 ya, yang dibedakan melalui warna-warnanya itu ada 5 warna. Ya, ada biru, merah, ungu, kuning, dan hijau. Jadi ada 5 klaster. Kemudian linknya ada 472 ya. Dan kemudian untuk total link strength atau kekuatan linknya itu ada 1783 ya. Nah, dari sini kita bisa menganalisisnya ya.
Misalnya yang kita cari tadi itu mengenai topiknya awareness to implement halal certification ya. Nah, posisi si halal certification ini di mana dan awareness to implement halal certification-nya itu di mana gitu. Di mana posisinya? Kita cari ada di dalam klaster mana gitu. Dan ternyata ada di sini ya. Nah, kemudian itu hubungannya bagaimana gitu ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan, ternyata riset yang berhubungan dengan halal certification adalah halal dan turunan-turunannya sendiri, aspek-aspek turunannya sendiri. Dibuktikan dengan lingkaran ini, lingkaran yang ada di klaster 1. Ini dia kedua yang paling besar setelah awareness, dan kalau dilihat dari jejaringnya ini jejaring yang paling tebal-tebal. Dimana artinya secara research, posisi research halal certification ini yang paling banyak diteliti, dan ini berhubungan dengan apa saja. Ini kita bisa lihat ya, dia berhubungan dengan implementation-nya, kemudian halal produk, halal awareness, dan lain sebagainya. Nah, sekarang posisi halal awareness sendiri itu ada di mana? Ternyata ada di sini. Di mana halal awareness ini secara research itu masih belum banyak yang meneliti research yang berhubungan dengan halal certification. Nah, sehingga dari sini kita bisa tahu posisi penelitian atau research tentang halal awareness ini seperti apa, kemudian terhubung dengan topik-topik apa saja, dan peluangnya bagaimana, gitu ya. Nah, selanjutnya kalau melihat kebaharuan ini kita bisa lihat di overlay visualization. Nah, di sini dipaparkan mengenai kebaruan dari penelitiannya ini sesuai dengan warnanya ya, dimana semakin terang itu menunjukkan warna yang terbaru gitu, dan sebaliknya semakin ke kiri atau semakin gelap warnanya itu menunjukkan bahwa penelitiannya itu lebih lama gitu tahunnya, seperti itu ya. Kemudian untuk density visualization-nya, nah dari sini bisa diketahui yang paling banyak peneliti lakukan riset itu di bagian apa. Nah, di sini dilihat yang paling terang itu mengenai awareness, halal certification, kemudian implementation-nya ini cukup terang ya, dan yang paling terang dibanding yang lainnya. Sehingga jika warnanya semakin terang, kuningnya semakin terang, itu menunjukkan bahwa penelitian ini sudah banyak mengenai topik tersebut. Sedangkan kalau misal warnanya masih buram dan redup, itu berarti menunjukkan bahwa topik tersebut masih jarang diteliti gitu ya. Nah, sehingga mengenai topik halal awareness ini menurut pandangan saya ini masih terbuka peluang ya, karena yang meneliti halal awareness ini masih belum terlalu banyak gitu. Tapi meskipun seperti itu, kita tetap harus jeli di bagian mananya yang belum terjawab. Bisa jadi memang topik ini yang memang tidak menarik, atau topik ini masih under proses. Nah, kita melanjutkannya di dalam kajian literatur review. Oke, mungkin seperti itu mengenai bagaimana cara kita melakukan pemetaan terhadap topik research kita, di posisi mana topik research kita, sehingga kita bisa menemukan novelty dari topik yang kita cari ini. Nah, sebelum saya tutup, ini misalnya kita ingin menyimpan, maka kita bisa langsung klik screenshot dan nanti akan tersimpan dalam format PNG gitu ya.